Satu kata kecil bisa bikin beda arti. Yuk kenali kata di. Pertama, di yang disambung. Ini dipakai untuk menunjukkan kata kerja pasif, artinya sesuatu yang dikenai tindakan. Contohnya, dimakan, ditulis, dibuat. Ingat ya, di disambung untuk kata kerja. Kedua, di yang dipisah. Ini dipakai untuk menunjukkan tempat. Gampang kan? Contohnya, di rumah, di sekolah, di meja. Semua menunjukkan lokasi. Jadi, di dipisah untuk tempat. Coba tebak, Ani titik-titik pasar, dipisah atau disambung? Betul, di sana dipisah karena menunjukkan tempat. Mudah kan? Sampai jumpa. Pagi teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Ada yang tahu tidak cerita rakyat itu apa? Nah, kalau belum, saya akan menjelaskan pengertian tentang cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun. Cerita ini biasanya disampaikan secara lisan, yang mencerminkan budaya, nilai-nilai, dan kebiasaan lokal suatu daerah atau bangsa. Cerita rakyat biasanya mengandung pesan moral, pelajaran hidup, atau ajaran yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Cerita ini bisa berbentuk dongeng, fabel, mitos, legenda, ataupun cerita jenaka. Di sini ada yang tahu tidak contoh cerita rakyat itu seperti apa? Nah, kalau belum, saya akan memberikan sedikit cuplikan contoh cerita rakyat yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang ibu dengan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini. Maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibu tirinya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, ibu tirinya akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Setiap pagi akan terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah bergantian. Hei Bawang Putih, cuci baju kok! Belum selesai mencuci baju, Bawang Putih sudah dipanggil ibu tirinya. Bawang Putih, siapkan sarapan, kami sudah lapar. Baik Bu. Karena Bawang Putih sering bekerja dan dihukum, tubuh Bawang Putih jadi kian kurus. Suatu hari ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Ayah, jangan tinggalkan Bawang Putih. Ayah. Bawang Putih menangis sedih. Ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah Bawang Putih menjadi milik mereka. Lihat Bawang Merah, akhirnya dia meninggal juga. Iya Bu, kita akan kaya. Kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih mencoba terus bersabar, meski kadang-kadang dia sering menangis di malam hari. Ya Tuhan, tolonglah aku. Kenapa mereka selalu jahat kepadaku? Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Ketika Bawang Putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. Selendang kesayangan ibu tidak ada. Jangan-jangan. Nah, dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa
Pentingnya memiliki sikap baik, sabar, dan tulus dalam menghadapi kehidupan, serta balasan yang setimpal bagi perbuatan baik maupun buruk. Dari cerita bawang merah dan bawang putih mengajarkan bahwa kebaikan, kejujuran, dan kesabaran akan membawa kebahagiaan. Sementara sifat iri hati, malas, dan jahat akan membawa kesialan. Bawang putih mendapat hadiah karena sifat baiknya, sedangkan bawang merah mendapat balasan buruk karena kejahatannya. Nah, dari cerita tersebut sudah jelas bahwa sikap baik akan mendapat kebaikan dan sikap buruk akan mendapat keburukan juga. Pantun merupakan ungkapan perasaan atau pikiran yang disusun dengan kata-kata yang menarik. Sedangkan ada juga loh yang menyebutkannya pantun adalah karya ilmiah yang dapat menghibur sekaligus menegur. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 9 atau 10 suku kata. 2 baris pertama disebut dengan sampiran dan 2 baris berikutnya disebut dengan isi. Pantun juga bersaja ABAB atau AAAA. Sampiran merupakan baris yang menceritakan keadaan atau lingkungan sekitar yang tidak bisa dikaitkan dengan isi. Sedangkan isi adalah tujuan dari pantun tersebut. Oke, gimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis pantun. Yang pertama ada pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisikan hal-hal lucu dan yang menarik. Nah, yang kedua ada pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang memberikan pesan moral atau budi pekerti kepada pembacanya atau pendengarnya, atau bisa juga diri sendiri loh. Nah, yang ketiga ada pantun teka-teki, yaitu biasanya ingin memberikan kepada pembacanya atau pendengarnya untuk menebak apa sih isi dari pantun tersebut. Nah, yang terakhir ada pantun kiasan, yaitu pantun yang menyampaikan pesan tersirat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh pantun. Yang pertama ada pantun nasihat. Buah mangga dipetik tata, mangga mantap punya Pak Ari. Ayo jaga lingkungan kita agar tetap aman dan asri. Amanat yang tersirat dalam pantun tersebut adalah bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap aman dan asri. Nah, contoh pantun yang kedua ada pantun jenaka. Laba-laba dalam gua, kalau terbang terdengar bunyi. Nenek sedih jadi tertawa melihat kakek sedang bernyanyi. Amanat yang tersirat dalam pantun tersebut adalah berisikan menghibur orang yang sedang mendengarkannya. Halo semuanya, di sini kakak akan menjelaskan materi kalimat persuasif. Di sini udah ada yang tahu belum sih apa sih kalimat persuasif? Kalimat persuasif merupakan salah satu jenis kalimat yang dipergunakan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, atau membujuk pembacanya supaya melakukan perbuatan atau tindakan yang dianjurkan oleh penulisnya. Fungsi kalimat persuasif tak lain untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar supaya melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembaca. Kalimat persuasif juga berfungsi sebagai media promosi. Jenis-jenis kalimat persuasif, yang pertama, teks persuasif politik, yang kedua, teks persuasif pendidikan, yang ketiga, teks persuasif iklan, yang keempat, teks persuasif propaganda. Apa aja sih contoh kalimat persuasif? Yang pertama, ayo belajar dengan giat agar sukses di kemudian hari. Yang kedua, marilah makan makanan yang sehat. Yang ketiga, yuk tanamkan budaya menabung sejak kecil. Semoga dari materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Apa itu fakta? Fakta adalah hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama,
memiliki data akurat. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, benar-benar terjadi. Contoh kalimat fakta. Yang pertama, kucing mempunyai 4 kaki. Yang kedua, jarak dari rumahku ke sekolah 5 km. Yang ketiga, operasi hitungan bilangan diajarkan pada pelajaran matematika. Apa itu opini? Opini merupakan pendapat atau pikiran. Ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, mengandung pendapat pribadi. Yang kedua, bersifat subjektif. Yang ketiga, memiliki kata yang bersifat relatif. Contoh kalimat opini. Yang pertama, memiliki kucing itu menyenangkan. Yang kedua, jarak dari rumahku ke sekolah sangat jauh. Yang ketiga, matematika adalah pelajaran yang paling sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafina Juraida. Saya dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Asahan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tes deskripsi. Teman-teman sudah ada yang tahu belum? Apa sih tes deskripsi itu? Jadi, tes deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat, peristiwa, atau perasaan secara rinci dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau mengalami sendiri apa yang digambarkan. Teks ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang kuat dan hidup kepada pembaca mengenai suatu hal. Nih teman-teman, ada ciri-ciri tes deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek yang secara rinci. Yang kedua, melibatkan kesan indera. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, terdapat unsur subjektif. Dan yang terakhir, tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nuha Nazara. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Sini saya akan menjelaskan materi tentang puisi, yaitu puisi adalah salah satu bentuk seni sastra yang menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan gagasan, emosi, atau pengalaman secara imajinatif dan estetis. Terus ada unsur-unsur penting dalam puisi, yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi ini adalah pemilihan kata yang cermat dan indah untuk menciptakan efek tertentu atau menyampaikan makna yang mendalam. Setiap kata dipilih dengan pertimbangan matang. Terus ada majas. Majas yaitu seperti metafora atau perbandingan tidak langsung. Semil, seperti atau bagai. Personifikasi atau memberi sifat manusia pada benda mati dan lain-lain untuk menghidupkan gambaran dan makna. Berikutnya ada rima. Rima itu yaitu persamaan bunyi pada akhir baris atau bait puisi. Rima dapat menciptakan musikalitas dan keindahan. Lalu ada irama. Irama adalah aluran bunyi yang teratur dan berulang dalam puisi, bisa dihasilkan dari panjang pendeknya suku kata, tekanan atau jeda. Irama memberikan nyawa pada pembacaan puisi. Berikut ada citraan atau imaji, yaitu kata-kata atau frasa yang membangkitkan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengacapan atau pembaca, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang digambarkan penyair. Lalu ada tema. Tema yaitu gagasan pokok atau ide dasar yang menjadi fokus puisi. Tema bisa tentang cinta, alam, perjuangan, kesedihan, dan banyak lagi. Lalu ada amanat. Amanat yaitu pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Lalu di sini mengapa pentingnya kita untuk membaca puisi, yaitu mengekspresikan diri.
terus menghargai keindahan bahasa, terus merangsang imajinasi, lalu memperkaya perspektif. Puisi adalah cerminan jiwa yang tersangkum dalam bait-bait kata yang memukau. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.